Kita masih tersambung dengan Hinca Panjaitan, Sekjen Partai Demokrat. Kita masih berbincang terkait dengan pidato politik Susilo Bambang Yudhoyono. Pak Hinca, tadi terputus pertanyaan saya. Ada kalimat perlindungan khusus yang kemudian jadi alarm dari seorang SBY kepada pemerintah Indonesia. Sesungguhnya itu kalimat konstitusi di pembukaan Undang-Undang Dasar. Bahwa tugas negara salah satunya adalah melindungi tumpah darah termasuk warga negaranya. Jadi kalau Pak SBY saja yang presiden 10 tahun, yang tinggal rumahnya dekat kedutaan Qatar, merasa tidak nyaman, tentu bagaimana rakyat yang lain, kan begitu. Baik. Nah oleh karena itu kita ingin mengingatkan agar negara betul-betul hadir melindungi seluruh warga negaranya. Pak Hinca, kalau kita bicara soal kejadian yang baru saja menimpa SBY, katakanlah ini rasa tidak aman yang muncul atau hanya sekedar rasa cemas dari seorang presiden ke-6? Saya kira dengan pemberitaan yang begitu banyak dan ruang publik memperbincangkan ini dan mengejutkan, tentu ini menjadi sesuatu yang kami sayangkan. Dan karena itu harusnya kan demonstrasi itu juga tertib dan mengikuti aturan main yang ada. Baik. Nah oleh karena itu kami serahkan saja ke penyidik atau penegak hukum untuk melakukan pengusutan. Kami tunggu nanti hasilnya. Pak Hinca, kalau saya kembali ke pertanyaan saya, rasa tidak aman yang kemudian muncul dan ini disuarakan ketika saat ini SBY melakukan pidato politiknya, nampaknya ini serius sekali kemudian disuarakan oleh seorang SBY. Akankah ini kemudian mempertanyakan kinerja Pas Pampres yang selama ini memang melekat pengawalannya kepada mantan presiden? Kecintaan kita semua, termasuk kecintaan Pak SBY terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, tentulah menjadi dasar kami untuk melakukan pidato politik malam hari ini. Di hadapan para kader untuk mengingatkan semua bahwa negeri ini kita rawat sama-sama, kita bangun sama-sama. Bedanya posisi Partai Demokrat berada di luar pemerintahan. Tetapi kita mempunyai kewajiban moral yang sama untuk membangun demokrasi, membangun Indonesia yang lebih baik ke depan. Pak Hinca, kalau kita bicara soal kicauan Presiden ke-6 SBY, bukan kali ini saja terjadi dan kemudian direspon oleh banyak netizen di media sosial dan kemudian jadi viral. Apa yang kemudian memancing seorang SBY lebih akrab, lebih ingin menyuarakan apa yang ingin dia suarakan lewat media sosial dibandingkan dengan media-media yang katakanlah mainstream begitu? Terima kasih untuk media sosial sebagai sebuah keniscayaan. Dan beliau telah memainkan itu sudah lebih beberapa tahun, bahkan followernya sampai puluhan juta. Tetapi beliau kemarin itu malah menghormati media-media mainstream ya, waktu melakukan klarifikasi. Sehingga dia katakan mari kita menggunakan media mainstream. Gitu. Media sosial juga, tetapi jangan yang sampah, jangan yang bohong. Karena itu waktu itu muncul istilahnya, seperti kata Bung Karno, mana dadaku ini dadamu, itu untuk menggambarkan kalau di media sosial tidak ketahuan siapa penanggung jawabnya. Di mainstream ada penanggung jawabnya. Apalagi ini 2 hari lagi menjelang hari pers, tadi poinnya adalah bagaimana kita menggunakan media secara baik, benar, dan penuh tanggung jawab. Baik media sosial maupun media mainstream. Baik. Pak Hinca, kalau kita bicara soal media sosial, kita bicara soal cuitan SBY dan kemudian jadi viral, katakanlah ada anggapan bahwa ini kemudian membuat gaduh perpolitikan di tanah air. Apa tanggapan dari SBY atau Anda sebagai politisi? Selayaknya orang nonton main bola, sudah babak kedua injury time, dan penonton tentu akan hiruk pikuk begitu ya. Dan itu kita anggap sebagai sebuah biasa saja dalam pesta demokrasi. Dan terima kasih untuk reformasi karena demokrasi tetap kita nikmati sebagai bagian panggung pilkada kali ini. Kami menganggapnya itu sebagai sesuatu yang kita lakukan sebagai kerja politik yang riang gembira saja. Tetapi dengan strategi dan pemikiran yang baik, bukan pakai otot begitu. Baik. Pak Hinca, ini ada kemudian kutipan pernyataan dari Yeni Wahid yang mengatakan jika ada ekspresi khusus dari SBY lebih baik disalurkan lewat jalur khusus. Apa tanggapan dari Anda, Pak Hinca? Ya,
Media sosial, Twitternya Pak SBY lebih khusus lagi karena cepat sekali sampai ke publik. Baik. Oleh karena itu tidak ada salahnya lewat Twitter, tidak ada salahnya juga media mainstream. Kedua-duanya kami gunakan. Terima kasih untuk Ibu Yeni Wahid. Baik, tapi artinya kita menunggu kemudian pengungkapan kasus dari aksi demonstrasi di kediaman SBY dan juga makna dari cuitan-cuitan SBY selanjutnya. Terima kasih Hinca Panjaitan, Sekjen Demokrat telah bergabung Benar. bersama kami di Kompas Betul.